Wow, welcome back again with Mimin di channel Animal Viral. Si botak berjubah adalah karakter terkuat di dunia One Punch Man. Dia sudah mengalahkan berbagai macam monster dengan level bencana yang beragam. Ada beberapa monster yang pernah Saitama hadapi dengan ancaman level naga yang kekuatannya tidak main-main. Apes banget nasib mereka bisa ketemu sama si botak berjubah. Akan tetapi andai monster-monster itu tidak bertemu Saitama, muncul pertanyaan, kira-kira siapakah hero yang bisa mengalahkan mereka? Oh iya, sekedar mengingatkan aja, video ini hanyalah teori menurut Mimin pribadi yang didukung oleh fakta-fakta yang sudah ada ya. Oke, lanjut. Nah, di video kali ini kita akan membahas 10 monster bencana level naga terkuat yang pernah dihadapi Saitama. Andai tidak bertemu si botak berjubah, kira-kira siapakah pahlawan yang dapat mengalahkan monster-monster tersebut? Penasaran? Mari kita bahas. Monster level naga yang pertama adalah Vaccine Man. Dia pertama kali muncul di kota A saat awal cerita One Punch Man season 1. Ngomong-ngomong, bentuknya ngingetin Mimin sama karakter Piccolo di Dragon Ball ya. Hehehe. Oke, lanjut. Vaccine Man bisa menghancurkan kota dengan mudahnya. Saat itu Saitama datang cukup terlambat sehingga sebagian sudut kota A hancur lebur. Namun andai Saitama tidak datang, siapakah pahlawan yang bisa menghadapi Vaccine Man? Mengingat dua pahlawan kelas A saja, Max dan Smillman tidak mampu menghadapi Vaccine Man. Besar kemungkinan hanya para pahlawan kelas S saja yang mampu menghadapinya. Ditambah lagi lokasi kota A yang berada di tengah-tengah dari kota lain, jadi semakin memudahkan asosiasi pahlawan untuk memanggil pahlawan kelas S. Walaupun sepertinya kedatangan mereka akan cukup terlambat, namun pahlawan seperti Metal Bat sudah cukup untuk menghentikan kekacauan yang dibuat oleh Vaccine Man. Apalagi saat ketika intensitas kemarahan Metal Bat memuncak, kekuatan bertempurnya bisa menjadi tak terbatas, yang berpotensi membuat Vaccine Man menjadi sangat kerepotan dan berpeluang besar mengalahkannya. Monster level naga yang kedua adalah Monster Titan Marugori. Dia muncul di kota D dengan tinggi mencapai 200 meter dan menghancurkan kota B dengan sangat mudah. Dia memiliki daya hancur yang sangat mengerikan kalau dilihat dari kehancuran kota yang telah ia perbuat. Bisa jadi level ancamannya dari naga akan naik ke level dewa. Andai Saitama tidak datang, Mimin berani jamin hanya segelintir pahlawan kelas S saja yang bisa menghadapi monster Marugori ini. Mengingat pukulan Saitama saja tidak dapat menghancurkan tubuhnya, hanya tengkorak sebelah kirinya saja yang rusak, dan kekuatan Titan Marugori yang super besar berpotensi membuat pahlawan kelas S menjadi kerepotan. Mereka harus saling membantu satu sama lain, atau bahkan jika keadaan menjadi semakin buruk, asosiasi pahlawan berkemungkinan besar harus memanggil Blast untuk menghentikannya. Monster yang ketiga adalah Ashura Kabuto. Dia adalah monster mutan buatan dan monster terkuat yang pernah diciptakan oleh Dr. Genus, pemilik rumah evolusi. Ashura Kabuto memiliki kekuatan fisik tempur yang sangat besar. Dia memiliki kepribadian yang tidak bisa diatur, sehingga membuat Dr. Genus harus mengurungnya dan mengeluarkannya hanya jika pada saat yang sangat diperlukan. Kalau Saitama tidak muncul, besar kemungkinan Ashura Kabuto tidak akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Namun jika dia terbebas dan menyerang kota, besar kemungkinan akan terjadi kehancuran yang super dahsyat. Mengingat Genos yang kekuatannya selevel dengan pahlawan kelas S tidak berdaya saat menghadapi Ashura Kabuto, menjadikan hanya pahlawan kelas S tertentu saja yang dapat menandinginya. Pahlawan seperti Super Aoi Dakshan lah yang paling cocok untuk menghadapinya, karena Dakshan juga memiliki gaya bertarung berpusat pada fisiknya yang super kuat, baik secara menyerang maupun bertahan. Melihat kemampuan fisik yang super kuat, Dakshan berpotensi dapat menahan setiap pukulan yang dilancarkan oleh Ashura Kabuto dan menyerang balik dengan daya hancur yang lebih besar. Monster level naga yang keempat ada Monster Gloribus, salah satu jenderal monster terkuat dari pesawat alien Dark Matter. Tidak banyak yang bisa dikupas dari monster satu ini, karena seperti yang kita tahu, Gloribus dikalahkan Saitama saat dia menyusup
ke pesawat Dark Matter dalam waktu yang sangat singkat tanpa mengetahui kekuatannya yang sesungguhnya. Kalau Saitama tidak muncul, besar kemungkinan pahlawan yang akan menghadapi Grody-Bass antara lain adalah Silver Fang, Atomic Samurai, Puri-Puri Prisoner, dan Metal Bat. Mengingat mereka berempat juga saling bekerja sama saat mengalahkan Melzagot. Yang kelima ada Monster Giryu Gansup. Dia adalah salah satu dari 3 jenderal terkuat dari pesawat Dark Matter. Giryu Gansup memiliki kekuatan telekinesis yang sangat luar biasa. Bahkan digadang-gadang kekuatan telekinesisnya lebih kuat daripada Tatsumaki. Sayang dia dikalahkan Saitama dengan sekali lemparan batu. Andai Saitama tidak muncul, siapa pahlawan yang sanggup menghadapinya? Besar kemungkinan Tatsumaki akan berhadapan dengannya dan terjadi pertempuran sengit antara dua pemilik telekinesis terkuat. Walaupun pada akhirnya potensi Tatsumaki kalah lebih besar, jika hal itu terjadi, para pahlawan kelas S yang tersisa pasti akan keributan pula. Namun potensi mereka mengalahkan Giryu Gansup tetap terbuka jika para pahlawan kelas S mau saling bekerja sama, seperti yang ditunjukkan saat mereka mengalahkan Melzagot. Monster yang keenam adalah Boros. Dia adalah pemimpin pesawat alien Dark Matter yang telah menyerang kota A. Seperti yang kita tahu, Boros bertarung habis-habisan melawan Saitama. Namun pada akhirnya dia dapat dikalahkan dan mengakui kekuatan yang dimiliki oleh si botak berjubah. Kalau Saitama tidak muncul, besar kemungkinan yang bisa menghadapi kekuatan dari Lord Boros adalah Blast. Karena dalam ramalan yang didapat Boros, dia akan bertarung melawan seseorang yang dapat mengimbangi kekuatannya. Sedangkan yang kita lihat, kekuatan yang dimiliki Saitama masih jauh di atas Lord Boros. Karena Saitama baru menggunakan pukulan normal dan pukulan serius masing-masing cuma sekali. Itu saja sudah membuat Boros tidak berdaya. Jadi Mimin berani simpulkan kalau Boros salah pilih orang. Harusnya Blast yang dilawan, bukannya si botak berjubah. Hahaha. Monster level naga yang ketujuh adalah Pluton, si raja dunia bawah. Pluton muncul pada saat di akhir cerita One Punch Man season pertama, berbentuk seperti babi berukuran raksasa. Seperti Grody-Bass, monster Pluton ini tidak banyak yang bisa diulas tentang kekuatannya, karena dia juga dikalahkan oleh Saitama dengan sangat singkat. Namun monster Pluton bisa menimbulkan kerusakan pada kota Y yang lumayan parah, seperti yang ditunjukkan pada episode 12 One Punch Man season 1. Andai Saitama tidak muncul, besar kemungkinan para pahlawan kelas S mampu mengalahkannya. Monster Pluton ini tubuh dan kekuatannya masih di bawah monster Titan Marugori, sehingga potensi kemenangan pahlawan kelas S menjadi lebih besar. Hero seperti Atomic Samurai sepertinya sudah cukup untuk mengatasi monster Pluton ini, mengingat tidak ada yang tidak bisa ditebas oleh ayunan pedang milik Atomic Samurai, dan didukung oleh fakta dari tubuh Pluton yang tidak sekeras dan sekuat monster Marugori. Berikutnya yang ke-8 ada monster Bakuzan. Awalnya dia adalah manusia biasa yang memiliki ilmu bela diri dan mengikuti turnamen bela diri yang diselenggarakan di kota C. Namun dia tertarik akan kekuatan yang begitu besar yang ditawarkan oleh asosiasi monster, dan akhirnya memakan sel monster sehingga membuatnya menjadi monster dengan ancaman level naga. Seperti yang lainnya, Bakuzan dikalahkan oleh si botak berjubah dengan sekali pukul saja. Namun andai Saitama tidak muncul, siapakah yang bisa mengalahkannya? Sedikit sulit menentukan siapa yang bisa menghadapi Bakuzan, karena pada saat itu para pahlawan sedang sibuk menghadapi para monster yang bermunculan di berbagai kota. Tapi kemungkinan yang terbesar hanya Bang dan Bom lah yang bisa menghadapi Bakuzan, karena pada saat itu mereka berdua sedang mencari Garo yang terus memburu banyak pahlawan. Bukan tidak mungkin Bang dan Bom singgah ke arena bela diri dan bertemu dengan Bakuzan. Dengan perpaduan ilmu bela diri yang dimiliki Bang dan Bom, besar kemungkinan monster sekelas Bakuzan dapat terasasi. Monster level naga yang ke-9 adalah Gouketsu. Dia adalah mantan juara turnamen bela diri di masa lalu. Setelah itu dia menghilang dan ternyata dia memilih bergabung dengan asosiasi monster lalu memakan sel monster. Level bencananya memang naga yang sama dengan Bakuzan, namun secara kekuatan Gouketsu masih jauh di atas Bakuzan.
Hal itu semakin diperkuat dengan pukulannya yang menghancurkan salah satu sisi arena stadion dengan sekali pukulan saja. Namun jika Shibata tidak muncul, siapa hero yang bisa menghadapinya? Melanjutkan prediksi lawan yang akan dihadapi Bakuzan, besar kemungkinan Bang dan Bom lah yang paling bisa dan paling pantas menghadapinya. Mengingat Goketsu yang dulunya adalah mantan ahli bela diri. Secara kebetulan Bang dan Bom adalah karakter yang bertarung menggunakan ilmu bela diri pula. Besar kemungkinan Bang dan Bom lah akan kerepotan menghadapi Goketsu mengingat kekuatannya yang begitu besar. Akan tetapi potensi kemenangan dari Bang dan Bom bisa jadi cukup terbuka mengingat kombinasi bela diri yang mereka miliki menghasilkan daya serang yang sangat besar. Monster level naga yang terakhir adalah Mukade Choro atau Elder Centipede. Monster ini berbentuk lipan, berukuran raksasa dan tubuhnya dilapisi kulit yang sangat tebal, membuatnya menjadi salah satu monster dengan bencana level naga yang paling sulit dikalahkan. Metal Bat, Genos, Bang dan Bom tidak mampu mengatasi monster itu. Andai Shibata berjubah tidak muncul, akan sangat sulit menentukan siapa yang dapat menghentikannya. Terlebih Elder Centipede memiliki kekuatan regenerasi pada tubuhnya, baik dari dalam maupun dari luar. Namun di masa lalu diceritakan Blast dapat mengalahkan lalu memaksa Elder Centipede untuk mundur dan berhasil pula melukainya sehingga membuatnya memiliki rasa dendam tersendiri terhadap Blast. Bukan tidak mungkin jika para pahlawan sudah tidak ada yang mampu menghadapinya, besar kemungkinan Blast lah yang akan muncul dan menghentikan Elder Centipede. Meskipun tidak sampai membunuhnya, tapi setidaknya membuat Elder Centipede mundur untuk sementara waktu. Oke guys, itu tadi pembahasan tentang 10 monster level naga yang bisa dikalahkan hero lain andai Shibata berjubah tidak muncul. Meski tidak dikenal banyak orang, ternyata Saitama amat sangat berjasa besar ya guys. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau kalian suka sama video ini dan luangkan waktu untuk subscribe. Lalu tekan lonceng karena subscribe itu gratis ya guys, supaya kalian bisa selalu dapat notif video terbaru dari kami. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Kalau kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silakan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. And thanks for watching video on Anime Viral. See you next time.